supporter. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Reaksi mengejutkan Ragnar Oratmangun saat pertama kali lihat atmosfer dan kerasnya Liga Indonesia. Saat pertandingan antara Bali United versus Borneo FC di Stadion Kapten Iwayadipta Gianyar Bali dalam perebutan juara ketiga Championship Series BRI Liga 1, ada tamu spesial yang datang. Tamu tersebut adalah Ragnar Oratmangun. Seperti yang diketahui, Ragnar Oratmangun diketahui sudah ada di Bali beberapa hari terakhir. Kedatangannya ke Stadion Iwayadipta pun bukan untuk bermain untuk Bali United, melainkan untuk menonton big match tersebut. Saya ke Bali ini untuk liburan, menikmati waktu saya sebelum 3 pertandingan bersama timnas Indonesia, ujar Ragnar Oratmangun. Ternyata selama berlibur di Bali, Ragnar Oratmangun tidak sendirian. Ada Shane Patinama yang juga lebih dulu berlibur di Bali, bahkan sudah hampir 1 pekan sebelum Ragnar tiba di Pulau Dewata. Shane Patinama sendiri menginap di resort yang terletak di Nusa Dua. Rencana pertemuan kedua pemain pun sudah dilakukan. Namun sayangnya belum ada kesempatan untuk mereka berdua bertemu di Bali. Kami sudah berencana untuk bertemu, tapi mungkin dia masih sibuk. Mungkin kami baru bisa bertemu di Jakarta, ujar Ragnar Oratmangun. Menyaksikan langsung pertandingan Bali United menghadapi Borneo FC di Stadion Kapten Iwayadipta menjadi pengalaman baru bagi Ragnar Oratmangun. Sebab ini pertama kalinya penyerang klub Fortuna Sittard tersebut menyaksikan langsung atmosfer dan kerasnya pertandingan BRI Liga 1. Ia datang ke stadion tidak sendirian, terlihat ia ditemani dengan beberapa rekannya, termasuk 2 anggota Exco PSSI. Apalagi ia mengaku terhibur karena supporter Bali United di tribun utara yaitu Not Seat Boy menyalakan flare dan kembang api. Menurutnya ini adalah hal yang sangat langka terjadi di Eredivisie. Saya benar-benar sangat menyukainya, supporter bernyanyi dan berteriak sepanjang pertandingan. Saya juga menikmati kembang api yang ada tadi, ujar Ragnar Oratmangun. Agar tidak ada spekulasi yang berkembang, Ragnar juga menegaskan tidak ingin bermain di Liga 1, meskipun ia datang langsung menyaksikan pertandingan Serdadu Tridatu di Stadion Kapten Iwayadipta. Ia juga menegaskan kontraknya bersama Fortuna Sittard masih ada hingga musim depan. Tidak terpikirkan oleh saya main di Liga 1, saya masih ada kontrak juga dengan klub di Belanda. Untuk sekarang saya fokus untuk pertandingan bersama timnas Indonesia, jelas Ragnar Oratmangun. Perlu diketahui timnas Indonesia akan menghadapi timnas Irak dan timnas Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun sebelumnya pada Minggu 2 Juni 2024, skuad asuhan Sintayong tersebut akan menghadapi Tanzania dalam laga uji coba. Timnas Indonesia siapkan pemain untuk Piala ASEAN 2024. Mark Locke masuk dalam daftar potensial. Menjelang Piala ASEAN 2024, tim nasional Indonesia tengah bersiap untuk menyusun skuad terbaik mereka. Salah satu nama yang mencuat dalam daftar pemain potensial adalah Mark Locke, gelandang naturalisasi yang telah menunjukkan performa impresif di berbagai kompetisi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyatakan bahwa proses seleksi pemain akan dilakukan dengan sangat ketat. Kami ingin memastikan bahwa setiap pemain yang dipanggil memiliki kemampuan dan komitmen yang tinggi untuk membela negara di ajang internasional, ujar Sintayong. Mark Locke sendiri yang telah resmi menjadi warga Indonesia sejak tahun 2020 telah menjadi salah satu pemain kunci di klubnya Persib Bandung. Mark Locke dikenal dengan visi permainan yang tajam, kemampuan mengatur tempo, serta kontribusi signifikan dalam serangan dan pertahanan. Sejak bergabung dengan Persib, performanya terus meningkat, membuatnya menjadi salah satu gelandang terbaik di Liga 1. Keikutsertaan Mark Locke di timnas Indonesia akan menambah kekuatan lini tengah, memberikan stabilitas dan pengalaman yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan krusial. Mark Locke sendiri mengungkapkan kegembiraannya atas potensi pemanggilan ini. Bermain untuk timnas Indonesia di Piala ASEAN adalah impian saya. Saya siap memberikan yang terbaik dan membawa Indonesia meraih prestasi tertinggi, ujar Mark Locke. Selain Mark Locke, beberapa pemain juga masuk dalam radar seleksi. Nama-nama seperti Pratama Arhan, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dengan pengalaman dan bakat mereka yang sudah teruji di level internasional. Persiapan menuju Piala ASEAN 2024 ini bukan hanya soal pemilihan pemain, tetapi juga strategi dan taktik yang matang.
Sintayong dan staf pelatihnya sudah merancang beberapa program latihan intensif yang akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang. Tujuan utamanya adalah membangun chemistry dan koneksi tim yang solid, sehingga setiap pemain dapat memahami peran dan tugas mereka dengan baik. Dukungan dari masyarakat Indonesia juga sangat diharapkan untuk memberikan semangat dan motivasi bagi para pemain. Piala ASEAN merupakan salah satu turnamen penting bagi timnas Indonesia, dan dengan persiapan yang matang diharapkan mereka dapat meraih hasil yang membanggakan. Dengan hadirnya pemain-pemain berbakat dan berpengalaman seperti Mark Klok, timnas Indonesia optimis dapat bersaing dengan memberikan yang terbaik di Piala ASEAN 2024. Kita semua menantikan aksi-aksi mereka di lapangan dan berharap mereka bisa membawa pulang trofi juara. Reaksi netizen saat tahu harga tiket laga uji coba timnas Indonesia versus Tanzania jelang kualifikasi Piala Dunia. Tiket pertandingan timnas Indonesia versus Tanzania dalam laga uji coba di Stadion Madia telah dirilis. Harga 250.000 yang dibanderol dianggap terlalu mahal untuk duel sekelas laga persahabatan. Hal tersebut dikeluhkan warganet di sosial media Instagram resmi timnas Indonesia. Sebagian dari mereka heran mengapa harganya mahal padahal cuma laga uji coba. Adapun tiket timnas Indonesia versus Tanzania bisa dibeli melalui situs kitagaruda.id atau situs Book My Show. Ada dua kategori yang dijual, yaitu Garuda West dan Garuda S. Kedua kategori itu dijual dengan harga yang sama, yakni 250.000. Di kolom komentar Instagram timnas Indonesia, warganet tak sedikit yang mengeluh pasalnya tiket pertandingan dianggap terlalu mahal. Sebagai informasi, pertandingan timnas Indonesia versus Tanzania digelar sebelum duel putaran kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Pertandingan melawan Tanzania juga tidak berpengaruh dengan poin FIFA. Itu berarti kemungkinan besar skuad Garuda menjadikan laga ini sebagai pemanasan. Arab Saudi bisa jadi panutan timnas Indonesia, garang di Asia tapi tak pernah juara di turnamen selevel Piala AFF. Timnas Indonesia sudah naik kelas di era Sintayong karena berhasil berbicara banyak di kancah Asia. Akan tetapi banyak yang menuntut skuad Garuda agar bisa juara di Piala AFF atau yang kini bernama ASEAN Cup. Timnas Indonesia sendiri memang belum pernah juara Piala AFF sejak pertama kali bergulir. Padahal tim Merah Putih berhasil 6 kali lolos ke final, tapi di partai puncak selalu kalah. Meski begitu, seiring berkembangnya timnas Indonesia, banyak yang menilai bahwa Piala AFF sudah tak penting karena mempertemukan lawan antar negara ASEAN. Apalagi skuad Garuda era Sintayong bisa berbicara banyak di kancah Asia dengan bukti lolos fase grup Piala Asia 2023 lalu. Situasi ini membuat timnas Indonesia bisa meniru Arab Saudi untuk tak memikirkan Piala AFF. Pasalnya Arab Saudi juga tidak pernah juara Piala WAFF atau turnamen yang setara dengan Piala AFF. WAFF sendiri merupakan kejuaraan yang mempertemukan antar negara Asia Barat. Bahkan dari 9 kali edisi WAFF, Arab Saudi tidak pernah lolos dari fase grup dan baru ikut sebanyak 3 kali saja. Meski begitu, kekuatan tim berjuluk Grand Falcon di kancah Asia atau dunia sudah diakui. Arab Saudi berhasil menjadi juara Piala Asia sebanyak 3 kali. Bukan hanya itu, mereka juga sempat 6 kali mentas di Piala Dunia dan terakhir sempat membuat kejutan mengalahkan Argentina. Dengan situasi seperti itu, timnas Indonesia bisa berkaca kepada Arab Saudi. Jadi Piala AFF boleh tidak dianggap serius, tapi sebagai ajang trial atau mencari pemain-pemain potensial untuk dipromosikan ke skuad utama.